Dengan bangga kami persembahkan saluran berita terbaru yang akan mengubah cara Anda melihat informasi. Anugerah News TV menyajikan berita penuh fakta dan mendalam. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, daerah terpencil di sekitar Jurong Sinuangon dan Jorong Jernih, di Kecamatan Duakoto, Pasaman, Sumatera Barat, telah menjadi saksi bisu dari eksploitasi ilegal yang disebut-sebut sebagai pembangunan sawah desa dan pertanian. Namun, di balik kedok itu, tersembunyi dugaan operasi tambang emas ilegal yang mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat. Selama itu pula telah terjadi 2 tragedi yang merugikan masyarakat setempat. Tragedi pertama menimpa Mustafa pada 11 Juni 2022. Kejadian salah tangkap yang dilakukan pihak Polres Pasaman masih membekas di ingatan Mustafa. Bermula pada saat kebakaran sebuah ekskavator yang digunakan untuk penambangan emas ilegal di Sinuangon, Cubadak, Kecamatan Duakoto. Kemudian Mustafa pun dituduh melakukan pembakaran ekskavator tersebut. Mustafa pun dijemput oleh polisi di Simpang Apak Pasaman dan dibawa ke Polres Pasaman. Kejadian tersebut bukan hanya salah tangkap, namun Mustafa mengatakan bahwa pada saat interogasi Mustafa dipukuli oleh oknum anggota Polres Pasaman agar mengakui hal yang tidak ia lakukan. Mustafa dipulangkan dalam keadaan babak belur. 2 hari kemudian Mustafa pun melapor ke Propam Polda Sumatera Barat bersama kuasa hukumnya. Namun apa yang terjadi sungguh sangat di luar dugaan, bukan hanya mendapatkan keadilannya, Mustafa malah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan selama 10 bulan. Hingga Mustafa dilepaskan setelah 10 bulan masa penahanan. Mustafa masih memperjuangkan keadilan terhadap dirinya yang kemudian ia menyurati Komnas HAM terkait dugaan salah tangkap dan penyiksaan terhadap Mustafa. Kini 9 oknum anggota Polres Pasaman telah dilaporkan kembali oleh Mustafa. 3 dari 9 oknum anggota Polres Pasaman sedang melakukan persidangan. Dengan kejadian penganiayaan terhadap Mustafa Lubis, benarkah dugaan terhadap Polres Pasaman telah bekerja sama dengan pihak tambang emas ilegal? Kemudian tragedi kedua menimpa Rudianto Gultom, seorang operator ekskavator yang menjadi korban jiwa akibat tambang emas ilegal. Kejadian tragis ini terjadi di Jorong Sinuangon dan Jorong Jernih, yang dikenal sebagai Batang Kundur Dusun Jernih, Kecamatan Duakoto, Pasaman. Hari itu, tanggal 22 April 2024, Rudianto Gultom bersama 2 temannya, Dio dan Umri, hendak memindahkan alat berat melintasi sungai Batang Kundur. Namun, di tengah-tengah sungai, korban dihantam kayu logs dan terseret derasnya arus sungai, meninggalkan kehilangan yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat. Polsek Duakoto, Kabid Kalaksa, TRC BPBD Pasaman, Basarnas, dan warga Jorong Sinuangon Kenegerian Cubadak berusaha keras melakukan pencarian. Namun, hingga tanggal 24 April 2024, korban masih belum ditemukan, meninggalkan pertanyaan tentang efektivitas koordinasi dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Dio dan Umri, teman korban, menyaksikan kejadian tragis itu tanpa bisa memberikan pertolongan karena ketakutan akan derasnya arus sungai. Tim penyelamat juga berjuang keras untuk menemukan korban, namun baru pada tanggal 27 April 2024, tubuh Rudianto Gultom ditemukan sudah tidak bernyawa. Dugaan aktivitas penambangan ilegal bermula ketika FIB atau FIRDAE, pengusaha tambang emas ilegal, melakukan kesepakatan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan persawahan, namun kenyataannya tidak terrealisasikan selama kurang lebih 7 tahun. Diduga pembangunan dalam kesepakatan tersebut hanyalah dalih untuk menutupi kegiatan tambang emas ilegal tersebut. Walaupun UU nomor 18 tahun 2013 memberikan sanksi bagi pelaku penambangan tanpa izin, tetapi penegakan hukum di Pasaman masih terhambat diduga adanya kepentingan politik dan ekonomi. Penambangan dilakukan menggunakan alat berat ekskavator. Adapun bahan bakar yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator adalah salah satu bahan bakar minyak jenis subsidi. Dugaan tambang emas ilegal di Kenegarian Cubadak, Jurong Sinuangon, Kecamatan Duakoto, telah menghasilkan puluhan miliar rupiah setiap bulannya sehingga patut dipertanyakan jumlah kerugian negara dari adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut yang diduga digunakan untuk pembiayaan kampanye salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang saat ini sudah menjabat, anak dari pengusaha tambang emas ilegal. Namun, upaya pemerintah dalam memberantas praktik ilegal ini masih terus dipertanyakan. Pihak berwenang dan masyarakat setempat menyoroti peran aparat penegak hukum yang diduga melindungi praktik tambang emas ilegal tersebut. FIB, salah satu pengusaha tambang yang disebut terlibat,
bahkan diduga tidak bisa dipidanakan oleh aparat penegak hukum Pasaman. Meskipun undang-undang telah diatur untuk mencegah penambangan ilegal, implementasinya masih jauh dari memadai. Dugaan TNI, Polri, Kabupaten Pasaman dan pejabat pemerintah Pasaman telah mendapat bagian dari hasil tambang emas ilegal tersebut. Dugaan tersebut bukanlah tanpa dasar. Hal ini dikarenakan adanya temuan dokumen atas sistem pembagian tambang emas ilegal tersebut. Apakah dugaan kesepakatan bagi hasil tersebut menyebabkan oknum Polri TNI Kabupaten Pasaman tutup mata terhadap aktivitas penambangan emas ilegal tersebut? Ketua GKP Kanas telah mewawancarai Camat Dua Koto mengenai dokumen pembagian hasil tambang ilegal tersebut. Namun Camat mengatakan dia baru saja dilantik dan tidak tahu mengenai dokumen pembagian hasil tambang tersebut. Kepolisian Pasaman juga telah didatangi dan dimintai keterangan mengenai dokumen pembagian hasil tambang emas ilegal tersebut, namun Kepolisian Pasaman juga tidak mengetahui mengenai dokumen tersebut. Ketua DPP Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional atau GKP Kanas, Syafri Effendi Nasution, telah menjurati Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo agar menginstruksikan kepada Kapolda Sumatera Barat untuk memeriksa dan menindak oknum-oknum penambang emas ilegal. Sesuai dengan komitmen Kapolri terhadap penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal yang diduga tidak memiliki izin atau illegal mining. Evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum, serta menuntut penangkapan terhadap pengusaha yang terlibat. Mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana pasal demi pasal jelas diterangkan. Bahkan rumusannya tindak pidana perusakan hutan berlaku untuk oknum APH atau TNI Polri yang mencoba melindungi penambangan ilegal tersebut serta dapat dipidana. Reporter Anugerah News TV Pekanbaru melaporkan. Saksikanlah perkembangan terbaru dari seluruh dunia hanya di Anugerah News TV.